Laras, aku sebenarnya udah lama mau ngomong sesuatu sama kamu. Dan sore ini aku nggak mau nunda-nunda lagi. Kita udah bareng cukup lama. Dan selama itu juga aku nggak pernah sedikit pun ragu sama kamu. Kamu selalu sabar, tulus, dan jujur. Buat aku, kamu itu jauh lebih indah dari siapapun yang pernah aku kenal. Laras, aku pengen ngabisin sisa hidupku sama kamu. Aku pengen kita tua bareng, lewatin hari-hari baik maupun susah, semuanya berdua. Kamu mau nikah sama aku? Rian, serius? Lebih dari apapun, aku gak pernah ragu sedikit pun soal kamu. Aku pengen kamu jadi orang yang nemenin aku seumur hidup. Satu-satunya orang yang bakal selalu aku jaga dan aku cintai. Kalau beneran mau nikah sama aku? Kalau gitu, iya Rian, aku mau. Aku terima. Aku juga ngerasa ini keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Aku siap nemenin kamu, apapun yang nanti kita hadapi. Makasih Laras. Makasih udah percaya sama aku dan mau jalanin masa depan bareng aku. Lusa aku bakal datang ke rumah kamu sama ibuku. Kami datang buat melamar kamu secara resmi. Aku juga mau minta izin sama ayah kamu supaya hubungan kita bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Datang aja Rian. Selama niat kamu baik dan tulus, aku yakin ayahku gak akan nolak. Aku sendiri bakal nunggu kamu datang lusa. Dan jujur, aku udah gak sabar. Baiklah, sampai hari itu datang, kamu jaga diri baik-baik ya. Dan kamu gak perlu khawatir soal apapun. Aku sayang kamu, dan perasaanku gak pernah berubah. Aku pengen kita benar-benar bisa bersama. Dan aku juga bakal tetap nunggu kamu Rian. Aku gak akan kemana-mana sampai hari itu tiba. Bu, Rian mau ngomong sesuatu. Iya, ada apa nak? Kak kelihatannya seneng banget. Bu, tadi Rian ketemu Laras. Rian juga udah ngomongin niat Rian buat nikahin dia. Dan Laras mau, Bu. Dia bersedia jadi pendamping hidup Rian. Lusa Rian mau datang bareng ibu ke rumahnya buat ngelamar secara resmi. Serius nak? Wah, ibu seneng banget dengernya. Tapi ibu jadi penasaran. Selama ini kamu gak pernah cerita kalau punya pacar. Kok tiba-tiba sekarang mau ngelamar? Siapa sebenarnya gadis yang kamu pilih itu? Tenang aja, Bu. Lusa ibu juga bakal tahu sendiri siapa Laras. Ya udah, ibu ikut seneng dengernya. Kalau ayahmu masih ada, pasti dia juga bakal bangga lihat kamu akhirnya menikah. Dari dulu, ayahmu selalu berharap kamu bisa punya rumah tangga sama perempuan yang baik. Iya, Bu. Rian yakin ayah pasti merestui dari sana. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu. Kalau memang hati kamu sudah memilih, ayah nggak akan menghalangi. Bawa saja mereka ke sini. Ayah akan menyambut dan dengar baik-baik niat mereka. Makasih ya. Laras cuma minta doa dari ayah. Semoga semuanya nanti berjalan lancar. Pasti nak, ayah pasti selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Ya udah, sekarang kan udah malam. Mending kamu istirahat sana. Iya ya. Jadi begini, rumah calon istrimu Rian. Jujur aja, seumur hidup, ibu belum pernah datang ke rumah yang kayak gini. Ibu bener-bener gak nyangka, anak ibu ternyata deket sama keluarga dengan kondisi seperti ini. Memang benar, Bu. Rumah kami sederhana. Kami juga bukan orang kaya. Tapi kami hidup tenang dan gak pernah macem-macem. Laras kami didik dengan baik. Dia tahu sopan santun, rajin kerja, dan tahu caranya menghargai orang lain. Itu yang bisa kami berikan sebagai orang tua. Saya nggak nanya soal didikan. Saya bicara sama anak bapak. Hei, kamu. Dengar baik-baik ya. Kamu tahu sendiri kan siapa Rian?
hidupnya serba berkecukupan. Dari kecil, dia udah terbiasa hidup enak. Sementara kamu, dari keluarga yang serba kekurangan. Jadi sekarang jawab saya. Sebenarnya apa tujuan kamu dekat sama anak saya? Kamu cuma mau numpang hidup enak? Atau kamu memang punya niat buat ngambil harta keluarga kami? Bu, saya memang bukan orang kaya. Saya juga sadar keluarga saya jauh dari kata berada. Tapi selama saya sama Rian, saya nggak pernah sekalipun minta harta atau kemewahan dari dia. Saya sayang sama Rian karena dirinya, bukan karena apa yang dia punya. Saya juga bisa kerja, bisa ngurus rumah, dan saya nggak mau jadi beban buat dia. Udahlah, nggak usah sok baik di depan saya. Emangnya siapa yang nggak tahu tujuan gadis miskin kalau dekat sama anak orang kaya? Sekarang kamu bisa aja ngomong manis. Tapi nanti kalau udah tinggal di rumah kami, baru kelihatan sifat aslimu. Mulai minta ini, minta itu, belanja macam-macam, terus pelan-pelan mau menguasai semua yang kami punya. Jangan kira saya gampang dibodohi. Bu, udah, cukup. Jangan ngomong begitu sama Laras. Dia nggak pernah seperti yang ibu pikirin. Selama ini, dia nggak pernah minta apa-apa dari aku. Dia tulus sama aku. Lagian, aku yang datang dan melamarnya, bukan Laras yang mengejar-ngejar aku. Diam kamu. Kamu itu masih muda. Gampang banget dibodohi sama kata-kata manis. Kamu pikir cinta doang cukup buat hidup? Dia nggak punya apa-apa. Kalau kamu menikah sama dia, siapa yang bakal nanggung hidupnya? Kamu. Bahkan keluarganya juga bisa ikut bergantung sama kamu. Kamu sadar nggak sebesar apa beban yang bakal kamu tanggung cuma gara-gara membela gadis yang nggak tahu diri itu? Bu, saya tetap menghargai ibu sebagai ibunya Rian. Tapi saya mohon, jangan menuduh saya seperti itu. Saya nggak pernah minta Rian menghidupi saya dengan mewah. Kalau nanti kami benar-benar menikah, saya juga akan kerja dan ikut membantu. Saya mau menikah dengan Rian karena Rian memang menginginkan saya, dan saya bukan melihat hartanya. Kalau ibu tetap menganggap saya cuma mau menguras harta keluarga ibu, berarti ibu memang belum mengenal saya sama sekali. Mengenal kamu? Saya nggak perlu. Cukup lihat rumah dan keadaanmu sekarang, saya sudah bisa menilai kalian seperti apa. Jadi nggak usah pura-pura baik di depan saya. Dan kamu, jangan berpikir cuma karena anakmu menikah dengan anak saya, kalian semua bisa ikut menikmati kekayaan keluarga kami. Jangan pernah berharap. Saya nggak akan membiarkan harta yang sudah susah payah saya jaga habis begitu saja buat orang-orang yang tiba-tiba datang dan mengaku keluarga. Bu, kami memang hidup sederhana, tapi bukan berarti kami minta-minta. Kami juga nggak pernah berniat mengambil sedikit pun harta keluarga ibu. Kalau ibu merasa kami nggak pantas, kami nggak akan memaksa. Tapi tolong percaya, kami benar-benar nggak mengincar harta ibu. Sudah, saya nggak mau dengar alasan apapun lagi. Keputusan saya sudah jelas. Lamaran ini saya nggak setuju. Gadis seperti kamu tak pantas jadi istri anak saya. Jauhi anak saya dan cari laki-laki yang selevel sama keluargamu. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke keluarga kami dan menikmati hidup enak dari harta kami. Ayo Rian, kita pulang. Bu, kok ibu bisa menilai seseorang cuma dari harta yang dia punya? Laras jauh lebih berharga daripada semua kekayaan yang kita punya. Buat ibu, harta dan kedudukan itu yang paling penting. Udah, ikut ibu sekarang. Dan mulai hari ini, jangan pernah lagi kamu temui gadis yang cuma mau memanfaatkan harta kita. Ayo pergi. Ayah, kenapa ibunya Rian ngomong kayak gitu ke aku? Aku salah apa sebenarnya? Aku nggak pernah punya niat seperti yang beliau tuduhkan. Sakit banget rasanya ya. Ayah tahu, nak. Ayah tahu kamu nggak seperti yang mereka pikirkan. Tapi jangan terlalu dipikirin semua perkataan orang yang cuma melihat seseorang dari hartanya. Apa yang mereka katakan tadi bukan menunjukkan siapa kamu sebenarnya, tapi cuma menunjukkan bagaimana cara dia melihat orang lain. Tapi, apa emang aku nggak pantas buat Rian? Apa karena kita miskin? Aku jadi nggak layak berdiri di depan keluarga mereka.
dengerin ayah baik-baik. Hidup sederhana itu bukan sesuatu yang memalukan. Yang memalukan itu kalau seseorang menghina orang lain cuma karena hidupnya nggak sekaya dirinya. Biarkan mereka pergi dengan pikiran mereka sendiri. Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa. Ingat, orang yang cuma bisa menilai manusia dari hartanya, belum tentu pantas mendapatkan hati yang tulus seperti yang kamu punya. Jadi ayah nggak marah? Ayah nggak sakit hati sama perlakuan mereka tadi? Sedih iya. Ayah sedih karena lihat anak ayah disakiti. Tapi ayah nggak marah. Sekarang kamu jangan bersedih. Tetap jadi Laras yang baik, tulus dan rendah hati. Jangan berubah cuma karena ada orang yang nggak bisa menghargai kamu. Orang yang benar-benar mengenal kamu nanti pasti tahu siapa kamu sebenarnya. Iya ya, makasih. Aku bakal coba kuat. Nah, begitu. Ikhlasin aja. Apa yang memang bukan buat kamu, sekeras apapun kamu berusaha, belum tentu bisa kamu miliki. Tapi kalau memang itu sudah menjadi bagian dari hidupmu, nggak akan ada yang bisa mengambilnya. Sekarang sudah, jangan dipikirin terus. Istirahat, tenangkan hati kamu, dan lanjutkan hidup seperti biasa. Laras, maafin aku. Aku benar-benar nggak nyangka ibu bisa ngomong dan bersikap sekejam itu sama kamu. Semua yang dia bilang nggak ada yang benar. Dan aku merasa bersalah banget karena aku nggak bisa ngebela kamu. Aku udah maafin kamu, Rian. Dan aku sama sekali nggak nyalain kamu. Aku tahu kamu nggak seperti itu. Yang bikin aku sakit bukan cuma kata-kata ibumu, tapi karena beliau benar-benar nggak mau aku ada di samping kamu. Aku juga nggak mau hubungan kita malah bikin kamu bertengkar atau punya masalah sama ibumu sendiri. Enggak, jangan pernah berpikir buat ninggalin aku cuma gara-gara ini. Dengerin aku baik-baik, Laras. Walaupun ibuku menolak, perasaanku ke kamu nggak akan berubah. Aku nggak peduli mereka mau ngomong apa. Aku juga nggak peduli kamu kaya atau miskin. Yang aku lihat itu hati kamu. Yang aku cintai itu kamu, apa adanya. Tapi Rian, restu ibumu itu penting. Gimana kita bisa bahagia nanti kalau dari awal aja hubungan kita nggak direstui? Aku nggak mau kamu harus memilih antara aku sama ibumu. Pilihan kayak gitu pasti berat banget buat kamu. Dengerin aku, Laras. Aku cuma minta satu hal. Jangan tinggalin aku. Biar aku yang ngadepin semuanya. Biar aku yang terima kemarahan ibu. Aku tetap mau nikahin kamu, Laras. Walaupun sekarang ibu belum merestui, aku tetap akan memperjuangkan kita. Karena aku yakin sama kamu. Dan keyakinanku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Rian, kamu beneran serius? Kamu rela kehilangan ketenangan di keluargamu cuma demi tetap sama aku? Aku rela kehilangan apapun, asal kamu tetap di samping aku. Percaya sama aku. Suatu hari nanti, ibu pasti bakal sadar. Ibu pasti bakal lihat sendiri kalau kamu gak seperti yang dia pikirkan. Sampai hari itu datang, kita jalanin semuanya pelan-pelan. Kita sabar sama-sama. Aku gak akan lepasin kamu, sekalipun enggak. Baiklah Rian, aku akan tetap sama kamu. Aku gak akan pergi. Tapi aku minta satu hal. Kamu juga harus jaga diri. Dan jangan sampai kamu menyimpan kebencian sama keluargamu. Makasih, Laras. Makasih karena kamu mau ngerti aku. Tenang aja, aku bakal sabar demi kita. Pada akhirnya, Rian dan Laras tetap saling menjaga hati. Meski tak direstui, meski tak disetujui, mereka berjanji tetap menunggu waktu yang tepat. Namun, takdir berkata lain. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Rian jatuh sakit. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Semua dokter ternama sudah didatangi, segala cara sudah dicoba, harta mereka pun hampir habis. Namun, Rian tak kunjung sembuh. Tubuhnya makin lama makin lemah, hingga terdengar kabar ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit yang sudah dianggap tak ada obatnya. Dan karena tak ada pilihan lain, Ibu Rian pun berangkat menemui orang tersebut. Saya datang ke sini, saya mau minta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas semua ucapan saya dulu. Saya sadar saya nggak pantas berdiri di depan Bapak setelah apa yang saya lakukan. Tapi saya datang karena anak saya, Pak. Rian.
Dia satu-satunya yang saya punya. Sudah, Bu. Tidak perlu bicara seperti itu. Saya sudah memaafkannya. Sekarang ceritakan, sebenarnya ada apa? Anak saya sakit, Pak. Sakitnya nggak kunjung sembuh. Udah dibawa ke dokter mana-mana, tapi nggak ada satupun yang tahu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya dengar kabar, katanya Bapak bisa membantu orang yang punya penyakit seperti Rian. Makanya saya datang ke sini, Pak. Saya mohon, tolong anak saya. Siapa yang bilang begitu, Bu? Saya nggak punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Yang punya kuasa atas hidup dan mati, juga atas tubuh manusia, cuma Allah. Kalau ada orang yang merasa sembuh setelah datang kepada saya, itu bukan karena saya. Itu semua karena kehendak Allah. Saya cuma bisa berdoa dan berusaha sebisa mungkin. Selebihnya kita serahkan kepadanya. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti. Tapi saya mohon, Bapak satu-satunya orang yang namanya disebut-sebut sama orang-orang yang saya temui. Saya benar-benar nggak tahu harus kemana lagi. Tolong anak saya, Pak. Saya rela melakukan apa aja. Kalau Bapak minta apapun, saya akan kasih. Saya nggak butuh apa-apa dari ibu. Tapi karena ibu datang ke sini demi anak ibu, dan saya juga nggak tega melihat seorang ibu kehilangan harapan untuk anaknya. Saya akan ikut ibu. Saya akan coba bantu sebisanya dan mendoakan Rian supaya diberi kesembuhan. Tapi ingat, Bu, apapun hasilnya nanti, kesembuhan itu tetap atas kehendak Allah. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa. Ayah Laras pun ikut bersama Ibu Rian menuju kediaman mereka. Dan sejak hari itu, setiap hari Laras mengantar ayahnya ke rumah Rian untuk merawat dan mendoakannya. Hari berganti hari, perlahan namun pasti, napas Rian yang tadinya terasa berat mulai teratur, wajahnya yang pucat perlahan kembali segar. Dan setelah beberapa hari dirawat dengan kesabaran dan ketulusan, akhirnya Rian benar-benar pulih sepenuhnya dan membuka matanya seperti sedia kala. Syukurlah, akhirnya kamu sembuh juga. Seperti yang pernah saya bilang, bukan saya yang menyembuhkan kamu. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Sekarang kamu tinggal banyak istirahat, jaga kondisi. Dan insya Allah, kamu bakal sehat seperti biasanya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Bapak sudah nolong anak saya, bahkan sampai menyelamatkan nyawanya. Padahal dulu saya malah menghina Bapak dengan kata-kata kasar. Sudahlah, Bu. Jangan dipikirin lagi apa yang sudah lewat. Saya datang ke sini bukan untuk membalas apa yang dulu Ibu lakukan. Saya datang karena saya nggak tega lihat kalian dalam keadaan seperti ini. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih juga, Laras. Kalian udah datang dan merawat aku setiap hari tanpa pernah sekalipun menyalahkan aku. Padahal dulu keluargaku sudah memperlakukan kalian dengan gak baik. Nggak perlu minta maaf. Saya cuma orang biasa yang hidup sederhana. Saya juga nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Cuma sedikit pengetahuan dan kesabaran. Yang saya lakukan cuma berusaha semampunya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Saya benar-benar berdosa, Pak. Saya malu sama diri saya sendiri. Dulu saya menghina Bapak cuma karena saya pikir Bapak miskin dan gak punya apa-apa. Tapi ternyata Bapak justru orang yang bisa menolong anak saya saat gak ada orang lain yang mampu. Beberapa hari kemudian, Rian dan ibunya datang kembali ke rumah Laras. Kali ini, penampilan dan sikap mereka sungguh-sungguh berbeda. Penuh hormat, rendah hati, tanpa sedikit pun kesombongan yang dulu pernah ada. Bapak dan Laras, hari ini kami datang kembali bukan karena terpaksa, melainkan karena kesungguhan hati kami. Setelah semua yang telah terjadi, saya sudah sadar sepenuhnya atas kesalahan saya. Saya datang untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala perkataan kasar dan perlakuan hina yang dulu saya ucapkan kepada kalian. Dan hari ini, saya kembali membawa niat yang sama. Saya merestui sepenuhnya niat anak saya untuk melamar Laras. Saya mohon, terimalah lamaran ini. Biarlah kesalahan saya dulu menjadi pelajaran agar saya bisa memperlakukan Laras dengan sebaik-baiknya. Benar, Pak. Saya mencintai Laras. Dan saya yakin Laras pun merasakan hal yang sama.
Dulu kami berjanji tak akan meninggalkan satu sama lain. Dan sekarang ibu sudah merestui. Maka saya mohon, kabulkanlah keinginan kami. Saya berterima kasih atas ketulusan hati kalian hari ini. Saya senang ibu sudah memahami letak kesalahan yang dulu terjadi. Tapi untuk lamaran ini, maafkan saya. Saya tidak bisa menerimanya. Apa? Kenapa, Pak? Bukankah sekarang udah nggak ada lagi yang menghalangi? Ibu sudah merestui. Dengarkan Bapak baik-baik, Narian. Bukan karena saya dendam, bukan karena saya ingin membalas perlakuan ibumu dulu. Tapi ketahuilah, ibumu merestui pernikahan ini bukan karena sudah lama mengenal dan menghargai kami. Ibumu merestui karena merasa berhutang nyawa kepada kami. Ibumu berubah sikap karena sedang merasa butuh pertolongan. Kalau saja kejadian itu tidak pernah terjadi, kalau kamu tidak pernah jatuh sakit, sikap ibumu terhadap kami tetaplah sama seperti dulu. Dan saya tidak ingin menikahkan anakku dengan keluarga yang menghargainya hanya saat sedang dalam keadaan terdesak saja. Laras, bilang sesuatu. Bukankah dulu kamu berjanji akan tetap bersamaku? Bukankah dulu kamu berkata tak akan pergi kemanapun? Kenapa kamu diam, Laras? Apa kamu udah gak mencintai aku lagi? Rian, percayalah, hatiku gak pernah berubah. Aku tetap mencintaimu seperti dulu. Dan janji yang aku ucapin ke kamu gak pernah aku singkirkan. Tapi aku adalah anak perempuan. Aku hidup bersama ayahku. Aku tumbuh dididik oleh beliau. Dan apapun yang terjadi, aku harus mendengarkannya. Ayahku tidak melarang karena membenci ibumu. Ayahku menolak karena menyayangiku. Ayahku tidak ingin aku masuk ke dalam keluarga yang dulu pernah merendahkan martabatku dan baru berubah sikap karena keadaan memaksa. Rian, andai waktu itu ibu menghargai kami sejak awal tanpa menunggu hal seperti ini terjadi, mungkin saat inilah kita sedang bersiap untuk bersatu. Namun takdir berkata lain. Pintu itu sudah tertutup oleh sikap keluargamu sendiri sejak hari itu. Sekarang kalian boleh pulang. Anakmu sudah selamat. Hutang budi pun tidak ada yang perlu dibayar. Kami menolong karena itu tugas sesama manusia. Tapi untuk pernikahan, biarlah menjadi pelajaran. Sesal datang selalu terlambat, dan kesempatan yang dilewatkan dengan kesombongan tak akan pernah kembali sekalipun seseorang berlutut memohon dengan segala kerendahan hati.